Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini yang semoga dirahmati Allah, kita berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Iqtanim ayyam hadhihi. Mari kita sama-sama untuk maksimalkan, setidaknya ketika di awal bulan Ramadan kita belum terketuk hatinya untuk maksimal di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam memperbaiki diri, di dalam muhasabah diri, di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika 10 hari kedua belum juga terketuk hati kita untuk bertaubat kepada Allah, untuk beramal lebih kepada Allah, untuk meningkatkan kualitas takwa dan ibadah kepada Allah, setidaknya ini kesempatan, yaitu 10 hari terakhir di mana kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala izin kepada kita. Sehingga pada hari-hari ini di mana para salaf, di mana sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, kemudian diikuti oleh kemudian para salaf dan oleh kaum muslimin, sebagian besar kaum muslimin, yaitu melazimi iktikaf, yaitu berdiam diri di dalam masjid untuk menyongsong, untuk menyambut malam Lailatul Qadar, khairu min alfi syahr, yang lebih baik, yang lebih bagus daripada 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Dan tentu ini merupakan sebuah kecepatan, tentu merupakan sebuah keistimewaan yang Allah berikan kepada kita, di mana Allah akan mengabulkan doa-doa ketika kita mengucapkannya kepada Allah, doa-doa taubat ketika kita memohon kepada Allah, doa-doa permintaan ketika kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang kita sangat membutuhkan, bahkan ini terjadi ketika kita hidup di dunia maupun nanti pada saat kita berada dalam keadaan yang sangat sulit, yang la dhillah illa dhilluh, yang tidak ada pertolongan, tidak ada naungan sama sekali pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu syafaah. Di mana syafaah ini adalah Allah memberikan pertolongan yang tepat kepada hambanya, di mana Allah menyelamatkan dengan pertolongan yang tepat kepada hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala melindungi dengan perlindungan yang tepat kepada hambanya. Syafaah ini baik di dunia kita juga membutuhkan atau saling berinteraksi dengan adanya syafaat, pertolongan di antara saudara dengan saudara yang lain, dan juga ketika di akhirat kita juga akan membutuhkan syafaat yang besar ketika kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara syafaat ini sebagaimana hadis yang akan kita sampaikan, wa an Abi Umamah Al-Bahili rahimahullahu taala qala sami'tu Rasulullah. Hadis ini ketika diriwayatkan Abi Imamah radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Quran. Ketika Rasulullah menyampaikan bacalah Al-Quran. Jadi subhanallah, Al-Quran ini merupakan syafaat, salah satu penolong kita baik ketika di dunia, ketika kita sedang menjalani kehidupan ini, maupun nanti setelah kita meninggal dunia. Jadi ada dua keadaan yang mana kita selalu membutuhkan Al-Quran. Rasulullah mengatakan iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Rasulullah tidak mengatakan bacalah kitab, atau Rasulullah tidak mengatakan bacalah kabar berita, atau Rasulullah tidak mengatakan bacalah kitab-kitab informasi yang lain. Tetapi Al-Quran salah satu kitab yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk dibaca. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat sebagai apa? Syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi Al-Quran ini akan menjadi penolong bagi siapa yang senantiasa bersama ketika di dunia. Sebagaimana kecintaan kita dengan Al-Quran, semakin mencintai Al-Quran, semakin membaca, semakin mendalami, kemudian semakin mengamalkan isinya, dan bahkan menjadikan sebagai tadabbur, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat kauniyah yang ada di bertebaran di muka bumi, di langit dan di bumi, di isi langit dan seluruh tingkatannya, dan dalam bumi dan seluruh isinya, begitu juga yang ada di dalam lautan.
Semua ini adalah ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala, menadabburinya menjadikan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadikan ayat-ayat ahkam ketika mau berhukum atau menjalankan perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala selalu ditimbang apakah ini sudah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala ataukah ini bertentangan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna membaca Al-Qur'an di sini tidak hanya membaca sebatas di tenggorokan, yang mana banyak di hari kiamat ini para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran bahkan, tapi hanya sampai di tenggorokannya, tidak berusaha untuk mengamalkannya, tidak berusaha untuk menerapkan dalam kehidupan kesehariannya. Bahwa sungguhnya Allah sudah memberikan jaminan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Tidak ada cara lain kita mengamalkan ayat ini untuk menjaga diri kita dan keluarga kita kecuali dengan Al-Quran, yaitu dengan membaca dan kemudian melanjutkan dengan mengamalkan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita menjadikan syafi'an lana yaumal qiyamah. Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a qulubina, yang menjadi penghidup hati kita, yang menjadi memberikan pertolongan pada diri kita dan keluarga kita dan juga masyarakat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.